Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya siang, happy money day. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga kita terus dan semakin diberkati dalam hal kesehatan, hikmat, materi, dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya 1 bulan terakhir tidak menyampaikan forecast mingguan karena terus terang agak boring ya, dan semoga saya tetap bisa bersemangat untuk berbagi hal-hal yang benar berkaitan dengan dunia trading, baik itu forex, gold, saham, indeks, dan juga cryptocurrency. Oleh karena itu, supaya channel ini tetap eksis, dukung terus BPJS, bayar pakai jempol saja. Anda subscribe buat yang belum subscribe, kemudian juga Anda komen, serta yang paling penting adalah Anda share supaya pertama, banyak orang yang tercerahkan, bukan hanya mendapatkan materi-materi yang flexing-flexing saja, yang duduk diam dapat duit dolar, tetapi juga materi edukasi yang benar. Yang kedua, dengan banyak di-share, maka algoritma YouTube akan membuat video saya semakin sering dicari, sehingga sekali lagi bisa menyelamatkan banyak orang dari babak belurnya di dunia trading. Seperti biasa, kita mulai dari analisa fundamental dan kita bahas dari fundamental negara Amerika dan tentunya dunia. Ada beberapa isu yang penting untuk kita perhatikan di minggu ini. Setelah 3 minggu terakhir sebetulnya tidak terlalu ada berita yang signifikan kecuali dari IMF. Yang pertama adalah seperti tadi saya katakan bahwa IMF menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari dunia dan juga banyak negara-negara maju. Ini tentunya menjadikan indikasi yang kurang baik terhadap perkembangan khususnya ekonomi dunia. Dan yang kedua tentunya penurunan tingkat pertumbuhan ini berkaitan dengan situasi geopolitik di Ukraina Rusia yang menyebabkan pasokan rantai itu menjadi tidak baik. Dalam hal ini efeknya langsung ke BBM dan energi, sehingga menimbulkan juga naiknya kebutuhan barang pokok atau sembako, dan selanjutnya itu memberikan dampak kepada naiknya tingkat inflasi. Kita sudah tahu sama tahu bahwa Amerika itu tingkat inflasinya tertinggi dalam kurun waktu 40 tahun. Dan untuk mengatasi ini, beberapa kali Powell menyatakan melakukan tindakan-tindakan agresif, dalam hal ini adalah menaikkan suku bunga. Hampir dapat dipastikan bahwa suku bunga yang akan diumumkan pada tanggal 5 Mei mendatang, yaitu ini di jam 1 siang, itu naik. Dan yang kedua, hampir dapat dipastikan juga bahwa kenaikannya itu adalah 0,5% alias 50 basis point. Dan diperkuat dengan pernyataan-pernyataan Powell dalam pertemuan dengan IMF, di mana dikatakan bahwa inflasi Amerika yang sangat tinggi tersebut bisa menimbulkan dampak yang berbahaya untuk eksistensi ekonomi, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan yang agresif. Bahkan beberapa gubernur bank itu menyarankan untuk menaikkan 75 basis point atau naik 0,75, sehingga diperkirakan juga ada kemungkinan suku bunga Amerika itu menjadi 1,25%. Kalau kita perhatikan dari tools-tools yang disediakan oleh CME Group akan tingkat atau target kenaikan suku bunga Amerika, itu dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu terakhir itu mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 1 bulan terakhir, yaitu 1 April, itu kenaikan sebesar 75 basis point itu hanya sekitar 69%, mendekati 70% saja. Tetapi di 1 hari terakhir, tanggal 28 April, ini menunjukkan bahwa optimisme kenaikan suku bunga yang sebesar 75 basis point sehingga menjadi kira-kira 1,25% ini malah menunjukkan hampir 100%. Jadi di sini kelihatannya ada kemungkinan juga bahwa suku bunga akan naik 0,75%. Nah, ini dampaknya apa?
Secara prinsip kita harus tahu bahwa kenaikan suku bunga ini adalah dipicu oleh inflasi, sehingga di satu sisi data terakhir juga melihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika juga mengalami penurunan, sehingga sebetulnya ini menjadi sebuah hal yang kurang baik. Artinya sekali lagi bahwa kenaikan suku bunga tersebut bukan karena optimisme ekonomi, tetapi ada faktor juga penurunan pertumbuhan ekonomi, dan ini cukup berbahaya. Jangan sampai nanti terjadi yang disebut dengan stagflasi. Artinya inflasinya naik tapi tingkat pertumbuhan ekonominya tidak naik. Dampaknya dari target kenaikan suku bunga ini tentunya akan membuat dolar menguat, tetapi ingat ya, dolar menguat pertama terhadap mata uang lain, bukan terhadap komoditi, dan kedua, dolar menguat terhadap mata uang lain tersebut tetapi tidak terhadap kebutuhan barang-barang, misalkan adalah BBM dan lain sebagainya. Hal berikut yang perlu saya ingatkan adalah bahwa dolar indeks ini sudah mengalami kenaikan yang cukup kencang, sehingga dengan demikian kalau naiknya suku bunga itu 0,5%, masih dimungkinkan terjadi yang disebut dengan buy on rumor, sell on fact, atau sell on news. Artinya, dari saat sebelum minggu ini, para institusi besar sudah mengambil posisi long, buy dolar, tetapi justru nanti terjadi anti klimaks. Jika naik 0,25 atau 0,5%, ada kemungkinan dolar bukan malah menguat, tetapi malah melemah. Itu yang disebut dengan buy on rumor, sell on fact atau news, dan itu logik. Setelah mengalami kenaikan, institusi besar melakukan yang disebut dengan aksi profit taking. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Kalau naiknya 0,75, hampir dipastikan dolar akan menguat terhadap mata uang dan juga terhadap gold. Tetapi perlu diperhatikan kenaikan 0,25-0,5 seperti kejadian sebelumnya yang hanya naik 0,25 bisa menimbulkan anti klimaks. Kemudian juga dalam hal fundamental, harap diperhatikan juga bahwa COVID itu mulai kembali marak khususnya di China. Memang belum sampai ke negara-negara lain, bahkan negara-negara lain kemungkinan akan melakukan yang disebut dengan endemi termasuk di Indonesia. Kita berharap lebaran pulang kampung kali ini tidak menaikkan tingkat COVID-19 di 2 minggu atau 1 bulan mendatang. Jadi, sekali lagi, COVID mulai menjadi perhatian kembali, khususnya di China, yang di beberapa bagian melakukan lockdown. Itu kira-kira analisa fundamentalnya, semoga bisa diterima, dan jika ada waktu, saya akan membahas lebih detail dalam kaitannya dengan kenaikan suku bunga Amerika, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan yang disebut anti klimaks tadi. Oh ya, sebagai tambahan, kalau Anda ingin mengikuti YouTube saya, Anda bisa langsung saja youtube.com/nofrisubman/videos. Banyak sekali video-video yang di sini saya menyampaikan dengan lengkap, termasuk kalau Anda ingin belajar serius secara gratis tanpa pembimbing, kalau memang bisa, ini juga sudah saya buat secara terstruktur dalam bentuk playlist, di mana Anda bisa klik playlist ini, maka nanti akan ada video-video dari dasar, baik itu pondasi sampai dengan metode. Kemudian juga kalau Anda ingin terhubung dengan saya, Anda bisa add Facebook saya, Nofrisubman, Instagram juga Nofrisubman. Semua user ID saya termasuk di TikTok, Telegram, Instagram, kemudian juga di Facebook adalah Nofrisubman. Oke, sekarang kita masuk ke analisa sentimental dengan memperhatikan COT atau Commitment of Trade, positioning dari institusi besar terhadap long atau short. Long itu buy, short itu sell, dari beberapa mata uang. Ingat, ini mata uang bukan pair atau pasangan. Nah, kalau kita perhatikan dolar indeks, itu dominasi longnya masih kental, walaupun pada 5 April lalu sempat 82%, tetapi ini mengalami penurunan. Secara prinsip, mungkin institusi besar melakukan aksi profit taking di sini, tetapi masih besar kemungkinan untuk kembali institusi besar ini mengumpulkan posisi buy, mengingat di sini prosentasenya masih sangat besar. Dan kalau kita bandingkan juga dengan euro, karena ini per euro USD, sedikit saya bahas secara fundamental, euro sendiri masih menghadapi banyak masalah di dalam negerinya berkaitan dengan inflasi, demikian juga dengan geopolitik Ukraina dan Rusia, di mana mungkin di tanggal 8 atau 9 Mei mendatang Putin akan
mengumumkan Perang Dunia Ketiga, itu versi negara-negara barat. Dan Ukraina-Rusia ini bukan hanya perang Ukraina-Rusia saja, tetapi sebetulnya ini bisa menjadi peperangan blok barat, blok timur antara Amerika dengan sekutunya dan Rusia dengan sekutunya. Jadi masalah Eropa dalam hal ini adalah euro itu sangat banyak. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Dan kalau kita bandingkan dengan USD, jelas dia melemah karena ekonomi Amerika yang memang terus membaik dan juga aktifnya mereka menaikkan suku bunga. Kalau untuk euro, perkembangan terakhir dari Lagarde sebagai presiden ECB memang menyatakan mungkin di kuartal keempat baru akan menaikkan suku bunga atau di kuartal ketiga. Dan itu juga masih dalam berbentuk kemungkinan. Kalau kita lihat COT-nya sendiri masih di angka sekitar 50%-an, walaupun memang lebih besar long-nya, tetapi kalau dibandingkan dengan USD secara langsung, jelas posisi long-nya jauh lebih dominan di Amerika atau di dolar. Sehingga kesimpulannya, untuk analisa fundamental dan analisa sentimental, jelas dolar lebih kuat dari euro itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Dengan masuk ke TradingView, software trading yang menurut saya terbaik, dan ini saran saya Anda harus punya akunnya, dimulai dengan yang gratis dulu, dan kalau Anda merasa tidak cukup, Anda bisa berlangganan yang berbayar. Oh ya, sebagai tambahan informasi dari saya, pada hari Rabu mendatang, yaitu tanggal 4 Mei ya, saya akan mengadakan trading bareng, itu di Zoom, di mana ini terbuka untuk umum, gratis, jam 7.30 start. Dan kalau Anda berminat, Anda harus daftar dulu, dan itu sekali lagi gratis di www.bit.ly/reg. Ini singkatan dari registrasi live trade. Sekali lagi, trading bareng terbuka untuk umum, gratis, hari Rabu 4 Mei, jam 7.30 WIB, dan Anda harus daftar dulu di www.bit.ly/reg live trade. Dan kalau Anda ingin mengikuti signal gratis premium, Anda bisa WA saya 0811992989. Sekali lagi WA 0811992989, di mana ada layanan baru untuk member signal gratis premium ini. Saya akan memberikan account real dan password sehingga Anda bisa mengikuti trading saya di account Anda masing-masing dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan ini juga bukan hanya diberikan kepada member signal gratis premium, tetapi juga untuk alumni coaching trading tenang senang yang disupport seumur hidup. Tambahan dari keuntungan signal gratis premium ini adalah yang pertama, Anda akan dibimbing juga walaupun terbatas karena ini bukan coaching, untuk menerapkan konsep trading yang aman, nyaman, menguntungkan atau trading tenang senang, dan disertai juga tadi saya katakan account real plus password, sehingga itu akan memudahkan Anda. 80% signal itu ada analisa teknikal, fundamental, sentimental lengkap, di mana penyajiannya mirip seperti yang selama ini saya sajikan dalam bentuk forecast market mingguan, dan signal diberikan teratur di closing H4. Dalam hal ini, kalau DST-nya on jam 8.09-an, 12 satuan, 4.05 sore, dan jam 7 sampai jam 10 atau 11 malam. Signal ini ditujukan untuk mereka yang sudah bisa trading tapi tidak punya waktu untuk melakukan analisa. Kemudian juga yang sudah bisa trading dan punya waktu untuk analisa, paling tidak sebagai komparasi, dan yang belum bisa trading ingin belajar mandiri. Memang sekali lagi ada edukasinya, tetapi edukasinya terbatas. Jika Anda benar-benar mau full edukasi, Anda bisa mengikuti coaching. Oke, sekarang kita kembali lagi untuk melihat kira-kira bagaimana Euro USD itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan Euro USD-nya ya, tentunya berkaitan dengan dolar index. Pada time frame weekly itu kita kelihatan sekali bahwa dolar indeks ini terus naik dan dia breakout history high sebelumnya. Sehingga ini besar sekali kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Apalagi kalau kita lihat secara fundamental, itu ada potensi kenaikan suku bunga
0,75% dan itu akan memberikan efek menguatnya dolar bukan hanya kepada mata uang tapi juga terhadap komoditi dalam hal ini emas. Dan selanjutnya kita langsung ke Euro USD-nya, tajam saja ke H4. Di sini saya sudah menyiapkan strategi-strategi untuk entry kira-kira jika kita mengikuti tren di D1, H4, dan H1 yang semuanya seragam turun, maka kita akan melakukan aksi sell dan sesuai dengan prinsip komunitas TTS, follow the trend by bidding, kita akan melakukan aksi sell-nya itu pada saat dia di atas atau kita tawar di resisten. Dan ini area resisten simple saja karena ini top sebelumnya, kemudian juga di sini ada EMA 20 sehingga dia akan berpotensi bounce kembali mengikuti trennya. Jadi kira-kira area untuk melakukan aksi sell-nya itu di sini dan di harga 1.0593 ya. 1.0593 dan kalau misalkan Anda melihat sebuah kenaikan, Anda bisa juga melakukan aksi sell kembali di sini. Kalau Anda di sini stop loss-nya Anda bisa tetapkan sekitar 70 pips kira-kira karena stop loss-nya di atas ini langsung, di atas history high sebelumnya, di atas bearish engulfing, di atas EMA 50. Itu saran saya untuk amannya, walaupun bisa saja Anda menetapkan stop loss-nya sekitar 20 pip di atas ini, boleh saja. Tetapi secara logika masih ada potensi dia ke sini dan ini adalah 38,2%. Nah ini untuk lengkapnya. Sell limit di 1.0593, SL-nya minus 70, TP-nya di sini 1.0473, RR-nya 1:1.7, dan sekali lagi ini berlaku sebelum pengumuman suku bunga. Jadi berlaku sampai Rabu malam. Pengumuman suku bunga itu Kamis dini hari. Dan jangan lupa lotnya dimulai yang terkecil, ini day trade dan swing ya, bukan scalping. Kalau scalping lotnya standar. Kalau day trade dan swing lotnya 1/10 lot standar. Lot standar itu apa? 10.000 satu lot, 1.000 0,1 lot. Disclaimer on, Dior. Kemudian juga sudah cukup jelas ini ya. Saya rasa sih sudah cukup jelas. Dan ini bisa saja diupdate di channel khusus Signal Gratis Premium. Nah ini Signal Gratis Premium ya, di mana saya share account dan password investor saya. Ini untuk yang member sudah join, jadi Anda kalau belum join Anda tidak bisa bergabung di sini. Nah, kemudian juga nanti bisa saja signal yang saya berikan dalam bentuk pending order ini diupdate. Bisa diupdate pending ordernya, bisa pending ordernya dirubah menjadi instant atau market execution. Sekali lagi kalau Anda join di grup, join di Signal Gratis Premium, Anda akan dimasukkan ke channel khusus, di mana memang ini untuk member Signal Gratis Premium saja dan updating dilakukan di sini. Jadi misalkan Anda nggak join Signal, mohon jangan komplain kalau misalkan tadinya saya merencanakan di sini, tapi kalau misalkan saya melihat tidak kuat untuk sampai ke sini, kita bisa saja melakukan aksi sell dengan agak lebih agresif dan sebaliknya bisa saja ini di breakout, kita hapus pending order sell limit dan digantikan dengan pending order sell limit di sini atau kita melakukan market execution. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sekali lagi lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Salam trading tenang, senang. Nofri Simanjuntak, terima kasih. Kita akan bertemu kembali di video mengenai forecast gold.